Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Harus semangat dan jaga kesehatan kalian ya anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, masih tematik 2G atau tema 7 kebersamaan. Kita masuk subtema 2 kebersamaan di sekolah ya, pembelajaran 1. Subtema 2 pembelajaran 1. Silakan dibuka buku tematiknya masing-masing halaman 29. Tema 2. Kebersamaan di sekolah. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama-sama di sekolah. Misalnya, belajar di kelas, berdiskusi, bermain, berolahraga, dan lain-lain. Kebersamaan di sekolah sangat menyenangkan. Bagaimanakah kebersamaanmu dengan teman-teman di sekolah? Ayo mendengarkan. Bel sekolah sudah berbunyi. Nina dan teman-teman bersiap memulai pelajaran. Ibu guru akan membacakan fabel. Ayo ingat kembali. Fabel adalah dongeng yang tokoh-tokohnya adalah hewan. Ayo dengarkan dongeng seperti Nina. Dengarkan gurumu bercerita. Adapun judul fabelnya adalah Katak yang Berani. Ada sebuah kolam di tengah padang rumput yang luas. Banyak katak yang tinggal di kolam itu. Salah satunya bernama Koko. Koko memiliki tubuh yang besar dan kuat. Ia dikenal sebagai katak yang pemberani. Suatu hari, beberapa katak kecil sedang bermain di tepi kolam. Seekor sapi menghampiri kolam untuk minum. Tidak sengaja, mereka terinjak oleh sapi. Katak-katak kecil melompat dan menjauh. Mereka ketakutan melihat tubuh sapi yang besar. Sapi tidak mendengar teriakan mereka dan tetap maju ke tepi kolam. Katak-katak itu pergi dan mengadu kepada Koko. Kita harus berani menghadapi sapi karena kolam ini rumah kita, kata Koko. Koko dan katak-katak kecil meloncat-loncat untuk menemui sapi. Dengan suaranya yang nyaring, Koko berteriak, "Hei sapi, kamu telah menginjak teman-temanku." Sapi menoleh pada Koko dan teman-temannya. "Maafkan aku, teman. Aku tidak melihat ada katak kecil di sekitar kolam. Aku berjanji akan lebih berhati-hati ketika berada di tempat yang baru." Koko dan teman-temannya memaafkan sapi. Kini mereka hidup berdampingan di sekitar kolam. Setelah mendengarkan fabel, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, di manakah Koko dan teman-temannya tinggal? Adapun jawabannya, Koko dan teman-teman tinggal di kolam. Soal nomor 2, apa yang membuat katak-katak kecil ketakutan? Adapun jawabannya adalah katak-katak kecil ketakutan karena melihat tubuh sapi yang besar. Soal yang ketiga, apa sifat Koko yang perlu kita tiru? Jawabannya adalah sifat Koko yang perlu kita tiru adalah sifat berani dan mudah memaafkan. Pertanyaan keempat, bagaimana akhir cerita tersebut? Adapun jawabannya, Koko, teman-teman Koko dan sapi hidup berdampingan di sekitar kolam. Lalu, soal yang terakhir, sikap baik apa yang ditunjukkan dongeng katak yang berani? Jawabannya, sifat baik yang ditunjukkan adalah sifat berani dan mudah memaafkan. Baik anak-anak, selanjutnya dibuka halaman 32 ya. Nah, di halaman 32 di sini ada ayo berhitung ya anak-anak. Coba diperhatikan. Nina belajar di kelas dengan tertib. Ia belajar tentang pecahan.
Ayo mengingat kembali tentang pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Setiap bagian sama besar. Nah, anak-anak, perhatikan contoh berikut ya, anak-anak. Di sini ada dua contoh pecahan dan bukan pecahan ya. Coba diperhatikan. Di sini contoh pecahan. Yang pertama ada contoh pecahan ya. Kalau pecahan 1/2 ini ya, ketika dibagi menjadi dua bagian ya, dibaginya itu sama besar ya anak-anak ya. Ketika ada benda atau apapun, ketika di situ dibagi menjadi pecahan 1/2 ya, maka di situ dibaginya menjadi dua bagian sama besar ya. Tidak boleh besar sebelah, itu tidak boleh. Kalau besar sebelah seperti contoh gambar ini, berarti ini bukan pecahan ya. Kalau yang namanya pecahan ya di sini pembagiannya itu harus sama ya. Ya, dipotongnya harus sama atau dibaginya harus sama. Ya, sama besarnya ya. Tidak boleh besar sebelah. Nah, di sini ada contoh pecahan 1/2 atau pecahan setengah ya. Nah, anak-anak coba diperhatikan. Di sini juga ada contoh gambar persegi panjang. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian sama besar ya anak-anak. Itu disebut sebagai pecahan 1/3 ya anak-anak. Ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, bagiannya sama semua ya anak-anak, besarnya sama. Kotaknya ini nih sama semua ya. Nah, begitupun juga yang bawah ini, yang di bawah ini ada pecahan 1/4. Nah, 1/4 ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar ya, harus sama semua ya totalnya ya. Ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar ya. Jadi ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 bagian. Nah, masing-masing bagian itu besarnya sama ya. Besarnya sama, kotaknya tidak boleh besar sebelah seperti ini, tapi harus sama semua. Nah, satu kotak ini disebutnya 1/4 ya. Satu kotak ini kan udah dibagi jadi 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Nah, satu kotak ini disebut atau dinyatakan dengan pecahan 1/4. Begitu pula juga yang di atas ini. Nah, ini dibagi menjadi 2 bagian. Satu kotak yang ini, nah ini disebut atau dinyatakan sebagai pecahan 1/2 ya. Ini juga sama. Ini dibagi menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, satu kotak ini dinyatakan sebagai pecahan 1/3. Mengerti ya anak-anak? Nah, di sini ada contoh lagi nih anak-anak. Nah, ini ada sebuah lingkaran. Nah, di sini lingkarannya ada 3. Nah, lingkaran yang pertama di sini dia dinyatakan sebagai pecahan 1/2 atau pecahan setengah ya. Dibagi menjadi 2 bagian ya, 1, 2. Sama kan? Tidak ada yang besar sebelah, sama ya. Ya. Jadi setengah lingkaran ini dinyatakan sebagai pecahan 1/2 atau pecahan setengah. Nah, yang ini ada contoh lagi ya, pecahan 1/3 ya, satu lingkaran dibagi menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, segini ya anak-anak. Nih, satu bagiannya ini disebut atau dinyatakan sebagai 1/3, sebagai pecahan 1/3 ya. Ini lingkaran yang terakhir. Nah, di sini dibagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4 ya. Satu bagian ini disebut pecahan 1/4 ya anak-anak. Mengerti ya anak-anak?
Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan adik-adik. Masing-masing membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Diingat-ingat yuk adik-adik, kalau membuat gambar untuk menyatakan pecahan setengah, maka gambar tersebut itu harus dibagi 2 sama besar. Kalau ingin membuat pecahan 1/3 atau sepertiga, ya berarti gambar itu dibagi 3 sama besar. Kalau ingin membuat pecahan 1/4 atau seperempat, maka gambar itu harus dibagi menjadi 4 sama besar. Adik-adik, coba kalian ingat, kalau ada 1 utuh kue dibagi menjadi 2 kue yang sama besar, maka setiap bagian kue ini nilainya setengah. Berbeda dengan ini, kalau 1 utuh kue dibagi 2 juga, tapi yang satu besar, yang satu kecil, maka ini bukan setengah adik-adik, karena kalau setengah itu harus dibagi menjadi 2 sama besar. Ya, kalian masih ingat bahwa kalau dibagi menjadi 2, masing-masing bagian kue ini dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Nah, di sini ini sama-sama dibagi 2, tapi yang ini dibagi 2-nya tidak sama besar. Berarti ini bukan pecahan setengah. Sedangkan ini dibagi menjadi 2 sama besar, maka ini disebut pecahan setengah. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut ini adik-adik. Banyak bangun di atas adalah, ada berapa bangun ini? Ya, ada 2. Lalu bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan yang berwarna biru ini hanya ada 1 dari 2 bangun yang ada. Maka yang berwarna biru ini dapat dinyatakan dengan pecahan setengah atau 1/2. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, di sini ada 3 bintang adik-adik. Maka banyak bangun di atas adalah 3 ya banyaknya. Lalu bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Yang berwarna biru hanya 1 dari 3 bintang yang ada. Maka yang berwarna biru ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau sepertiga. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut adik-adik. Nah, banyak bangun tersebut adalah ada 4. Lalu banyak bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Banyak bangun biru kan hanya 1 dari 4 bangun yang ada. Berarti dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, adik-adik, di sini kita akan mencari tahu, memberi tanda centang untuk gambar yang menyatakan pecahan yang ada. Yang pertama adalah setengah. Nah, mana yang menunjukkan pecahan setengah? Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Iya, gambar yang kedua, karena yang pertama ini tidak dibagi 2 sama besar. Lalu kalau sepertiga atau 1/3 adik-adik, gambar yang mana? Ya, yang pertama. Kalau yang kedua ini kan yang tengah terlalu besar ya. Seharusnya kan bentuknya sama, ukurannya juga sama. Lalu 1/4 yang mana nih adik-adik? Ya, pada gambar yang pertama. Lalu ada setengah lagi. Yang mana adik-adik yang menunjukkan pecahan setengah? Gambar yang pertama juga. Berikutnya, coba tunjukkan mana gambar yang menunjukkan 1/3. Ya, yang menunjukkan gambar 1/3 yang ini nih adik-adik. Yang seperti ya, gambar kedua dan gambar ketiga. Gambar pertama dan gambar keempat ini salah satunya besar sekali, jadi tidak menunjukkan pecahan 1/3. Kita lihat berikutnya, mana yang menunjukkan pecahan 1/4. Ya, yang ini adik-adik. Nah, anak-anak, selanjutnya dibuka halaman 33. Ayo menari. Koko meloncat lincah di padang rumput. Ia meloncat ke sana kemari.
Ayo menari dengan menirukan gerakan katak. Perhatikan gerakan-gerakannya. Nah, anak-anak, di sini Koko sedang memperagakan gerakan ya, gerakan tarian. Ketika gerakan-gerakan menirukan lompatan katak ini digabungkan menjadi satu, ya maka akan menghasilkan sebuah tarian ya anak-anak. Di sini ada beberapa tahapannya ya untuk menghasilkan sebuah gerakan tarian ya. Silakan kalian praktekkan di rumah. Nah, selanjutnya dibuka halaman 34, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, bacalah kutipan dongeng berikut. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah kutipan dongeng ya. Kalian jawab pertanyaan A, B, dan C. Yang A, apakah cerita di atas merupakan fabel? Cerita kutipan dongeng ini merupakan contoh fabel atau bukan? Ini merupakan apa? Merupakan fabel bukan. Yang B, siapa tokoh dalam cerita? Tokoh dalam cerita ini maksudnya itu pemerannya siapa sih? Yang memerankan kutipan dongeng ini siapa? Ya, di sini ada namanya ya. Nanti kalian tulis di sini. Jadi yang diceritakan ini siapa sih, yang diceritakan siapa? Nah, kalian tulis di sini. Jadi tokoh itu nama pemerannya atau pelaku yang memerankan cerita tersebut. Yang C, di mana kelinci tinggal? Nah, kelinci tersebut tinggalnya di mana? Kalian tulis di sini ya jawabannya. Selanjutnya soal nomor 2. Bagi dan warnailah gambar sesuai nilai pecahan yang diberikan. Nah, di sini ada persegi panjang ya anak-anak. Di sini ada gambar A, B, dan C. Nah, di sini sudah dikasih pecahannya, maksudnya nilai pecahannya sudah ada ya. Pecahan 1/2, pecahan 1/3, pecahan 1/4. Nah, kalian nanti silakan kalian bagi ya. Kalian bagi sama besarnya ya. Jadi nggak ada yang lebih kotaknya nggak ada yang kebesaran, nggak ada yang kekecilan. Pokoknya dibagi ukurannya sama ya, sama besar ya. Kalian bagi sama besar ya nanti ya. Masing-masing ini dibagi 1/2 ya. Pecahan 1/2 berarti dibagi menjadi 2. Ini pecahan 1/3 berarti dibagi menjadi 3. Pecahan 1/4 dibagi menjadi 4 bagian ya. Dan bagiannya itu masing-masing bagiannya harus besarnya itu harus sama ya anak-anak. Oke, mengerti ya? Cukup sekian materi tematik dari teacher. Banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan kalian dan nurut dengan orang tua kalian. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.